Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasika Nova, absen 32, dan saya bersama kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai BUMN. Jadi apa saja yang akan kita bahas? Pertama yaitu apa itu BUMN, jenis-jenisnya, fungsi-fungsinya, contoh pada masa sekarang dan pencapaiannya. Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN dahulunya bernama Perusahaan Negara atau disingkat PN. BUMN adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah, dan pemerintah memberikan kontrol terhadapnya. Yang membedakan BUMN dengan badan usaha lain milik pemerintah adalah status hukum, sifat operasionalnya, aktivitas dan tujuan operasinya. Jadi perbedaan utama antara BUMN dan perusahaan biasa adalah statusnya ada main tangan dari pemerintah. Ini berarti BUMN tidak melibatkan perusahaan yang sepenuhnya dipegang pemerintah, tapi juga yang hanya sebagian. Ya, terima kasih Mas Ika. Saya Kaidar absen 16 dan saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan BUMN. Ternyata pemerintah kita bermain tangan di perusahaan untuk seru-seruan doang. Berikut tujuan BUMN menurut UU nomor 19 tahun 2003. Yang pertama, memberi sumbangan untuk perkembangan perekonomian Indonesia secara umum dan penerimaan negara secara khusus. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum bisa dilaksanakan oleh sektor swasta dan juga kooperasi. Yang kelima, turut aktif dalam memberikan bimbingan dan juga bantuan kepada golongan ekonomi lemah, kooperasi, dan masyarakat. Jadi, keaktifan pemerintah dalam berwirausaha ada manfaatnya untuk pemerintah dan warga karena perusahaan baru didirikan oleh pemerintah terbuka lapangan kerja baru untuk rakyat yang mengurangi angka pengangguran. Sekalian menggerakkan perekonomian dengan distribusi barang dan jasa. Laba atau keuntungan yang didapat dari perusahaan ini juga bisa digunakan untuk modal pemerintah untuk membayar workforce sekalian berbagai proyek. Ini memudahkan pemerintah sehingga mereka tidak hanya bergantung kepada pajak dari warga. Sekian fungsi dan tujuan BUMN. Sekarang untuk jenis-jenisnya saya akan mengalihkan kepada Sultan. Silakan. Terima kasih Kaidir. Saya adalah Sultan dari absen 33 dan saya akan menjelaskan jenis-jenis BUMN. Jadi, pemerintah ternyata memvariasikan perusahaan yang dibangun untuk mencukupi kebutuhannya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN diklasifikasikan dalam 3 badan usaha, yakni 1. Perusahaan jawatan, 2. Perusahaan umum, dan 3. Perusahaan perseroan. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN hanya dikelompokkan menjadi 2 badan usaha perusahaan, yaitu 1. Perusahaan perseroan dan 2. Perusahaan umum. Jadi, karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, perusahaan yang dimiliki negara bisa dibagi menjadi 2, yaitu perusahaan umum dan perseroan. Pertama, apa sih perusahaan umum? Perusahaan umum atau Perum adalah BUMN yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah tanpa pengecualian. Walau Perum merupakan kepemilikan pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah, keuntungan dari modalnya dihitung terpisah dan tidak terbagi kepemilikannya atas saham. Walau mengejar keuntungan, tujuan utama Perum BUMN adalah pelayanan terhadap masyarakat. Nah, kalau sudah begitu, perseroan apa? Perseroan berbeda dengan Perum di berbagai hal. Contohnya, di mana Perum secara penuh dimiliki oleh negara, perseroan hanya sebagian. Setiap perseroan BUMN secara minimal dimiliki oleh negara sejumlah 51%. Perseroan juga bebas menawarkan saham di pasar modal untuk membiayai aktivitasnya. Perbedaan utamanya dengan Perum terlihat pada tujuannya. Jika Perum tujuan utama adalah untuk melayani masyarakat, maka tujuan perseroan adalah untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Itulah jenis-jenis BUMN. Halo, nama saya Bimo, absen 7, dan mungkin kalian bertanya bagaimana BUMN memanfaatkan negara. Untuk itu, mari kita lihat apa saja pencapaian BUMN berikut. Sebanyak 1 perusahaan termasuk bagi company, hanya 1 perusahaan
mendukung BUMN dengan nilai investasi lebih dari 711 triliun. Sisa 3,3 triliun dana DJSL tahun 2021 dialokasikan untuk pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK. Pendapatan konsolidasi BUMN tahun 2021 naik 18,8% dan laba bersih konsolidasi tumbuh besar 838,2% dibanding 2020. Cukup banyak ya pencapaian BUMN, dan kita membuat prestasi ini akan terus meningkat derajat Indonesia untuk ekonomi dan sosial. Sekian bagian saya. Sekarang kita akan bergerak. Demikian video ini mengenai BUMN. Semoga mudah dipahami. Mari kita rekap. Pertama, kita membahas apa itu BUMN dengan Sahastika Noval. Lalu kita melihat fungsi dan tujuannya yang dibawa oleh KAIDIR. Setelah itu, Sultan menjelaskan jenis-jenis BUMN. Lalu kita melihat hasil dari adanya BUMN ini yang dibawa oleh BIMO, yang ternyata berupa prestasi-prestasi dan peningkatan derajat Indonesia secara total. Semoga kalian dapat mengikuti video ini dengan baik, dan maaf jika ada salah kata. Dan ini saya menutup. Terima kasih sudah menonton.